Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, mutiara bangsa Bunda. Jumpa lagi kita di bab 2 tentang mekanisme surat menyurat. Nah, untuk mekanisme surat menyurat di sini ya, kompetensi dasarnya yaitu pertama untuk 3.2-nya menerapkan dasar surat menyurat. Ini adalah teorinya. Nah, untuk prakteknya itu kalian diharapkan bisa melakukan surat menyurat tersebut setelah mempelajari materi ini. Ya, jadi sudah bisa dipahami nak ya tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Baik, selanjutnya tentang peta konsepnya. Nah, untuk peta konsep di sini mekanisme surat menyurat itu ada beberapa materi nanti akan dipelajari. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang dasar surat menyurat. Untuk di dasar surat menyurat, nah itu beberapa komponen ya, bagian yang harus kalian pelajari. Pertama, kalian harus mengetahui pengertian surat itu apa. Tujuan dan fungsi dari penulisan surat itu bagaimana. Kemudian jenis-jenis surat itu apa saja. Kemudian syarat-syarat surat itu apa. Nah, dan itu yang terakhir, kelebihan dan kekurangan surat. Ini adalah poin penting yang harus kalian pelajari atau yang akan kita bahas nanti untuk bisa memahami dasar surat menyurat tersebut. Ya. Baik, selanjutnya nak. Ini tadi dasar surat menyurat. Ya, di dasar surat menyurat ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian surat. Pengertian surat di sini nak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti ya, sebuah kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan atas sesuatu yang ditulis. Itu secara Kamus Besar Bahasa Indonesia arti atau pengertian surat tersebut. Nah, kalau menurut ya pengertian surat dalam lingkup administrasi, surat itu diartikan sebagai suatu komunikasi untuk menyampaikan informasi ya, atau warta secara tertulis dari satu pihak kepada pihak yang lain. Itu menurut lingkup administrasi. Jadi bisa disimpulkan artinya adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikannya informasi ya, atau warta atau berita secara tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain atau dari satu orang ke orang yang lain ya, dari satu instansi pemerintahan ke instansi pemerintahan yang lain itu ya, atau dari satu hotel ke hotel yang lain. Nah itu. Baik, bisa dilanjutkan. Yang kedua nak, tujuan dan fungsi dari penulisan surat. Nah, tujuan dan fungsi dari penulisan surat di sini ya, untuk tujuan penulisan surat itu pertama untuk menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dari penulis. Nah, itu namanya surat. Penulis mau menyampaikan informasi, maka kalau zaman dulu nak ditulislah dengan menggunakan surat atau disampaikan dengan menggunakan surat. Selanjutnya ada yang namanya mempercepat cara berkomunikasi. Itu waktu zaman tahun 90-an masih menggunakan, salah satunya adalah surat ya, untuk mempercepat penyampaian informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, kalau sekarang udah zaman milenial, semuanya sudah menggunakan alat canggih. Dalam hitungan detik aja informasi bisa kita dapatkan ya dari Pulau Jawa, ya dari luar negeri dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada fungsi dari surat. Fungsi dari surat diantaranya adalah penghubung secara tertulis. Ini ada banyak nak fungsinya. Nah, ada 9. Bisa kalian baca nantinya di LMS ya.
dipahami untuk materi ini di LMS ya. Ini fungsinya. Bisa dibaca berulang-ulang supaya kalian lebih ingat. Baik, bisa dilanjutkan. Yang ketiga, jenis-jenis surat. Untuk jenis-jenis surat, itu ada beberapa bagiannya. Yang pertama, jenis-jenis surat dilihat dari syaratnya. Kalau dilihat dari syaratnya, jenis surat itu ya pertama ya, jenis-jenis surat ditinjau dari sifat suratnya. Bunda ulangi ya, dari sifat suratnya. Yang pertama, surat pribadi. Berarti itu dari orang ke orang lain. Kemudian surat dinas pribadi. Ini ada penjelasannya ya di sini. Bisa kalian baca berulang-ulang. Kemudian ada surat dinas swasta. Ada surat niaga. Kemudian surat dinas pemerintah. Silahkan dibaca ulang ya supaya bisa lebih memahaminya. Berikut contoh surat berdasarkan sifatnya tadi yang pertama. Ini ya. Ini adalah contoh jenis surat berdasarkan sifatnya. Ini Banjarnegara, nama daerah. Ini tanggal, bulan, dan tahun. Nanti ada yang lebih jelas lagi Bunda screenshot untuk kalian. Ini adalah jenis surat yang sifatnya pribadi. Kalau dilihat dari sini, ini surat yang dibuat oleh seorang adik ya kepada kakaknya yang berada di Yunani ya, di luar negeri. Ini masih dalam bentuk surat seperti ini. Kalau sekarang udah menggunakan Android ya, HP ya, bisa lebih cepat lagi. Ini contoh surat pribadi. Baik, selanjutnya jenis surat ditinjau dari wujud suratnya. Kalau tadi dari sifatnya ya, berdasarkan sifatnya yang tadi ya. Kalau ini berdasarkan wujud suratnya. Pertama, jenis surat itu dinamakan kartu pos. Ini berarti ini orang pos ya, kantor pos yang menerbitkan. Ini penjelasannya seperti ini. Ya, bentuk kartu pos itu seperti apa? Silakan nanti dicari di Google itu bentuknya gimana ada. Kemudian di sini ada warkat pos. Ini penjelasannya. Apa itu warkat pos? Silahkan dibaca. Ya. Kemudian ada surat bersampul. Penjelasan surat bersampul nih sudah ada juga di sini. Silahkan dibaca, dipahami nanti di LMS. Kemudian surat terbuka dan surat tertutup. Apa itu surat terbuka dan apa itu surat tertutup? Silahkan dibaca. Ini ada penjelasannya di samping di sini ya. Kemudian ada memorandum dan nota. Itu apa memorandum dan nota? Silahkan seperti Bunda sampaikan tadi bisa lebih dipahami di LMS atau di sini juga dibaca, nanti dilihat berulang-ulang. Ada telegram. Kemudian ada surat biasa. Ini adalah yang seperti Bunda sampaikan tadi merupakan jenis surat ditinjau dari wujud surat tersebut. Wujud surat. Jadi wujud surat itu ada di sini jumlahnya 7. Ini adalah contoh jenis surat berdasarkan wujudnya. Ini contohnya nih. Ini namanya kartu pos. Yang menerbitkan ini adalah kantor pos. Silahkan kalian searching di Google bentuk wujud kartu pos itu bagaimana bentuknya. Ini stempel posnya. Ini ada kepada, ini pengirimnya. Beritanya nanti di mana? Di belakang sana Jadi singkat. Namanya kartu pos nih tidak boleh panjang-panjang kita menyampaikan berita. Ya, harus singkat dan jelas. Untuk lebih jelasnya bagaimana isi kartu pos itu silahkan cari di Google. Ya, yang jelas kalau kartu pos itu dia terbuka
singkat, ya enggak bentuknya bertele-tele atau panjang lebar, enggak. Nah, tulisannya di belakang sana nanti pesannya apa. Selanjutnya nak, yang C, jenis surat ditinjau dari keamanan isinya. Nah, jadi jenis surat bila ditinjau dari keamanan isinya itu yang pertama ada surat sangat rahasia. Nah, ini penjelasannya ya. Tuh. Surat sangat rahasia biasanya berupa dokumen milik negara ya, yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat atau kalangan orang banyak ya, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini bisa kalian baca. Dokumen milik negara. Jadi kalau namanya milik negara berarti itu hanya orang-orang yang ditunjuk yang boleh mengetahuinya. Kemudian surat rahasia. Nah, ini juga surat rahasia artinya kalau rahasia berarti tidak boleh dibaca oleh orang lain, hanya orang tertentu saja ya. Kalau yang sangat rahasia tadi di atas ini biasanya itu dokumen milik negara, nak, misalnya soal ujian ya, UN dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian surat konfidensial. Apa ini surat konfidensial? Nah, ini. Surat ini juga termasuk surat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, jadi kalau sampai jatuh ke orang lain akan mencemarkan nama baik orang tersebut. Nah, ini. Ya, itu jenis surat ditinjau dari keamanan isinya. Jadi isinya itu hanya orang-orang tertentu aja yang boleh mengetahuinya. Baik. Selanjutnya, nak, jenis surat ditinjau dari proses penyelesaiannya. Nah, jenis surat ditinjau dari proses penyelesaiannya. Yang pertama surat segera atau surat kilat, berarti harus cepat sampai, penting dan lain sebagainya. Ini penjelasannya ya, silahkan dipahami ya. Harus segera dikirim, misalnya sekarang ngirim paket dan lain sebagainya. Kalau mau cepat ya silahkan dibuat yang kilat, maka dia akan cepat sampai ya. Kemudian ada surat segera. Nah, apa perbedaan surat kilat dengan segera? Ini ada penjelasannya. Nah, silakan dibaca ya. Ini surat segera ya. Kemudian ada surat biasa. Ini penjelasannya. Anda semuanya ya, mudah-mudahan bisa dipahaminya. Baik, selanjutnya yang keempat, syarat-syarat surat. Syarat-syarat surat itu apa, nak? Ya, ini syarat-syarat surat. Yang pertama, format harus menarik, ya, rapi, tersusun, ya, rata kanan dan rata kirinya. Tulisannya juga harus huruf kapital, ya. Kemudian itu kalau yang ditulis menggunakan tangan. Kemudian surat harus sederhana atau tidak terlalu panjang. Nah, itu agar tidak membingungkan orang yang membacanya atau membosankan. Yang C, menggunakan bahasa jelas, padat dan sopan. Kemudian penampilan surat harus bersih dan tidak terdapat kesalahan ketikan. Ya, bahan yang digunakan harus kertas yang bersih, tinta hitam. Nah, itu. Atau kalau menggunakan pena, penanya harus pena hitam. Itu adalah merupakan syarat-syarat surat. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan surat. Apa kelebihan dan kekurangan surat? Nah, ini kelebihannya. Bersifat formal dan efektif, murah, daya jangkau lebih luas, dapat dijadikan bukti tertulis. Nah, itu kelebihan dari surat. Untuk kekurangannya apa? Nah, ini susunan surat rumit, kalimat tidak lengkap atau berbelit-belit. Nah, ada 7 kekurangannya ya.
tata bahasa tidak teratur. Nah, malumlah orang yang nulisnya kan, karena kan beda-beda. Ada yang susunan tata bahasanya bagus, maka dia akan menulis surat tersebut hasilnya akan bagus. Nah, ini kekurangannya. Jadi kekurangannya ada tuh 7. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi udah Bunda contohkan di atas ya, contoh jenis surat berdasarkan sifatnya. Ini bukan Bunda buat screenshot yang lebih jelas. Nah, ini berdasarkan sifatnya di sini nih ya, nama tempat, tanggal, kemudian tahun. Untuk Mas Jaka di Yunani, ini adalah kepadanya ya, salam kangen. Nah, ini isinya ya. Ini surat pribadi. Tentunya kalian pasti pernah membuat surat pribadi nak ya. Saya waktu sebelum Covid, waktu kita masih tatap muka misalnya tidak bisa masuk, membuat surat izin ke sekolahan. Nah, itu ya. Nah, kalau ini adalah contoh surat pribadi yang ditunjukkan kepada kakaknya dari seorang adik. Nah, ini. Ya, ini contohnya. Ini adalah pengirimnya yang di bawah, sedangkan yang di atas ini adalah untuk yang dituju. Nah, ini karena contoh jenis surat yang berdasarkan sifatnya itu pribadi, maka bentuknya seperti ini, tidak pakai kop. Nah, kalau yang untuk dari pemerintahan ke satu instansi ke instansi lain, maka di atas ini harus menggunakan kop nama perusahaan tersebut ya, atau nama hotel. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu kop surat dan lain sebagainya, silahkan kalian buka video di LMS, pahami karena di situ ada penjelasannya lebih lanjut. Nah, jadi pembelajaran kita akan berlanjut ke sana ya, bisa dipahami nak ya. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya nak, kalian ada tugas. Apa tugasnya? Nah, ini tugasnya. Tugas 2.1 ya. Apa yang harus kalian buat nanti ya, di sini kerjakan tugas berikut secara mandiri, artinya pribadi. Surat perusahaan harus menggunakan bahasa baku dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, tugas kalian adalah buatlah contoh surat yang berkaitan dengan Biro Perjalanan Wisata. Kerjakan di LMS. Dan memang sudah Bunda buat juga di sana bentuk tugasnya ini seperti ini ya, di LMS. Nah, kalian kerjakan di sana. Coba Bu, saya nggak tahu bentuknya gimana. Silahkan searching di Google bentuk surat Biro Perjalanan Wisata. Kemudian kalian edit, kalian buat perusahaan tersebut itu adalah di atasnya, kop yang di atasnya itu nama perusahaan, di kop suratnya itu adalah perusahaan atas nama kalian. Misalnya Abdi Maju Jaya misal ya, atau Shakira Hotel. Nah, seperti itu di atasnya, atau Travel Rini Travel di atasnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka di bawah, nanti paling bawah itu dibuatlah nama kalian ya, yang di paling bawah surat tersebut itu adalah nama kalian masing-masing. Nah, silahkan kalian buat seperti itu, kemudian kalian langsung dikirim ke LMS atau dikerjakan di LMS saja ya. Demikian penjelasan dari Bunda, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan tetap semangat karena materi pembelajaran kita akan terus berlanjut. Jaga kesehatan ya. Silahkan nak masuk ke LMS, di sana banyak video yang menarik yang akan bisa membuat kalian lebih mudah untuk memahami materi ini.
Terima kasih penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.